orang yang bisa itu gigi geraham bungsunya tuh tumbuh itu ada pemicunya nggak sih dok? Nggak ada. Nah itu mah alami aja ya, itu kan benih ya, benih juga itu kan dari Allah yang kasih gitu. Nah kembali Mm-mm. lagi tadi saya bilang, ada orang yang rahangnya kecil, jadi geraham bungsu ini tumbuhnya miring, karena kan namanya Mm-mm. sudah tumbuhnya di usia dewasa, otomatis rahang tetap tidak berkembang lagi. Tapi ada juga yang rahangnya pas, besar, jadi di geraham 3 ini tumbuhnya pas, posisinya tepat sekali, nggak miring, nggak tumbuh dengan sempurna, ada seperti itu. Jadi makin ke sini sebenarnya tuh apa ya namanya, kalau rahang itu genetik ya, Mm-mm. bisa dari orang tua gitu ya, bisa dari keluarga. Kalau misalnya rahangnya kecil tumbuh otomatis itu gigi gerambung sih posisinya pasti itu miring. Nah Mm-mm. makanya kalau misalnya makin ke sini banyak yang posisi miring bisa dipicu juga dari waktu masih kecil, mungkin ngunyah juga nggak terlalu banyak, jadi habis makan ngunyah cepat telan. Nah itu pengaruh untuk tumbuh kembang rahang seperti itu. Mm-mm. Gitu. Iya. Nah, gigi geraham bungsu ini kan nggak tahu-tahu muncul langsung membentuk gigi ini gitu dok ya. Itu ada tanda-tandanya nggak sih dok kemunculannya si gigi ini? Kan. Tuh Mm-mm. tanda-tandanya tuh ada banget. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita udah ngerasa eh, sakit, terutama sakit di bagian pipi, bagian belakang leher, tunggut ini biasanya dia suka sakit gitu. Karena Mm-mm. kan posisi gigi geraham bungsu ini nggak apa ya, suka nggak terlihat. Tiba-tiba kok sakit gigi paling belakang, yang dirasa pasti mikirnya gigi geraham 2 yang sakit, tapi ternyata adalah gigi geraham 3. Jadi kita kalau untuk mengetahuinya tuh pertama adalah kita harus ronsen. Dari ronsen Mm-mm. foto itu bisa ketahuan posisi geraham bungsu kita ini posisi miring atau tidak. Karena saya sendiri pun walaupun saya dokter gigi, saya juga mengalami, tapi posisi saya tidak miring, nggak tidur, tapi Mm-mm. lebih dia keluar keluar Mm-mm. dari lengkung rahang, jadi dia lebih ke pipi larinya, itu posisi kanan kiri. Nah itu emang berarti rahang saya posisinya emang rahang saya tidak besar ya, jadi geraham bungsu ini tumbuhnya di luar posisi dari lengkung rahangnya gitu. Jadi kalau misalnya Mm-mm. ditanya dok ada tanda-tanda, ada sakit itu sudah pasti. Kalau posisinya impaksi ya, kalau posisinya miring itu pasti sakit gitu. Mm-mm. Pas sakit dan gusinya bengkak, karena kan dia mau pecah gusi ya, jadi lambat laun gusi ini bengkak dan sakit seperti itu. Mm-mm. Oh, jadi dari Mbak, awal kemunculannya itu si gigi geraham bungsu ini sudah sakit ya dok ya? sakit. Mm-mm. Iya. Nah itu selain sakit itu mungkin dia ada ngerasa kayak ngalamin apa sih dok? Mungkin kalau mungkin gusinya berdarah atau mungkin dia ada perasaan pusing apa gitu dok? Kalau gusi berdarah sih enggak ya gitu, Mm-mm. tapi kok lebih ke pusing. Biasanya tuh Mm-mm. suka migrain, terus tuh pundak apa tunguk ya itu pegel kayak gitu, sakit Mm-mm. kepala, itu sudah pertanda. Pokoknya kalau sudah usia di atas 17 tahun dan 18 tahun usia dewasa, karena ada juga pasien saya yang tumbuh usia sudah 20 tahun sekian itu ada. Nah itu rasanya luar biasa, itu sakit sekali. Pokoknya Mm-mm. ciri-ciri sakit Iya. eh, apa namanya sakit ya, gusi, kepala sama leher, itu dia posisi sakit seperti itu. Mm-mm. Iya, sebentar dok. Mas suara. Heeh. Sebentar dok. Suara dokter nggak ada. Halo dok. Halo, halo, iya, Heeh. beneran Mbak. Iya. Sebentar. Suaranya loudspeaker bang. Iya halo dok. Iya, halo. Iya, ya sorry tadi suara agak keputus dok. Iya, nah dok, kalau dokter menemukan ini dok pasien yang gigi ini nyebutnya gigi geraham bungsu ya dok ya, bukan gigi bungsu ya. Iya, gigi geram bungsu. Gigi geraham bungsu itu penanganan seperti apa yang dokter lakukan ke pasien ini dok? Oke, untuk tindakan pertama kita cek dulu ya. Jadi pasien konsultasi dulu apa yang menjadi keluhan dia. Jadi biar kita bisa diagnosa. Karena kan kita lihat juga harus lihat klinisnya ya, secara posisinya bagaimana. Kalau misalnya posisi emang sudah terlihat dan posisi sudah kelihatan miring, terlihat, itu baiknya langsung tindakan. Tapi rencana perawatan di awal adalah kita harus ronsen dulu. Karena kita untuk mengetahui posisi akarnya bagaimana, posisi si gigi ini bagaimana. Karena gigi geraham bungsu ini atau geraham 3 ini posisinya tuh bentuknya suka nggak sesuai dengan anatomi gigi asli. Bukan, sorry, bukan anatomi gigi asli. Tidak seperti anatomi gigi lainnya.
gitu. Jadi Mm-mm. gigi geraham bungsu ini gigi bonus, bentuknya juga nggak sesuai dengan harapan kita dokter gigi, makanya dibanding kita melakukan sesuatu tindakan yang kita hanya meraba-raba, jadi lebih baik kita pertama adalah ronsen foto dulu. Setelah ronsen foto, kita bisa lakukan namanya odontektomi, itu namanya operasi gigi geraham bungsu. Pencabutan tapi dengan komplikasi. Nah, kalau untuk gigi geraham bungsu ini sendiri, pencabutannya atau tindakannya itu tidak dengan dokter gigi GP. Kalau saya kan dokter gigi GP ya. Jadi yang melakukan tindakannya adalah dokter gigi spesialis bedah mulut gitu. Mm-mm. Iya. Nah Jadi ada kalau spesialis. oh jadi, nah dok, tapi kalau si gigi ini sakit dok, apakah bisa langsung dicabut atau dokter obati dulu sampai sakitnya ini hilang? Kalau saat ini lagi sakit, baiknya kita minum obat. Tapi Mm-mm. dalam waktu dekat itu harus segera diambil. Karena kalau nggak diambil, itu akan terus sakit-sakit terus. Mm-mm. Untuk sementara minum obat, nanti setelahnya obat habis, kita bisa konsultasi langsung ke dokter bedah mulutnya, bisa langsung tindakan. Seperti itu. Mm-mm. Iya, tapi kan ada orang dok yang takut cabut gigi. Nah ini kalau dia udah sakit, dia udah posisinya infaksi itu ya, itu kalau nggak dicabut itu ada dampaknya nggak dok? Dampak jangka Ada panjangnya gitu? dampaknya. Heeh. Ada dampaknya, karena namanya gigi impaksi itu otomatis pasti posisinya kelainan ya, posisi pasti miring. Kalau misalnya posisi miring, jadi otomatis dia akan merusak gigi depannya, gigi geraham 2. Kalau dia sudah posisi mendorong, karena gigi impaksi posisinya kan miring, tidak lurus. Kalau lurus ke atas ya, kalau posisi miring otomatis dia akan merusak gigi sebelahnya. Di saat dia mendorong, dia terus-terusan mendorong dan dia merusak gigi depannya, itu gigi depannya juga ikut berpengaruh ikutan rusak, bisa bolong itu sudah pasti, atau kerusakan di akarnya. Kalau posisinya benar-benar tidur, dia akan merusak posisi akar gigi sebelahnya. Kebetulan nih saya ada model gigi, jadi mungkin bisa apa ya, untuk kita edukasi juga ya. Nah ini mungkin nggak terlalu kelihatan sekali. Nah ini namanya gigi impaksi mbak, gigi geraham 3, gigi geraham 3 yang posisinya miring. Nah, ini biar ada apa ya, biar yang menonton pun juga ada imajinasinya juga, gigi geraham 3 itu seperti apa gitu ya. Nah, ini posisi miring. Nah, kalau udah miring seperti ini, kalau nggak kita langsung ada tindakan, dia akan merusak, dia akan mendorong. Karena kan kalau tumbuh dia ke atas begini, sedangkan dia miring. Kalau dia miring, otomatis dia akan merusak gigi sebelahnya. Dan gigi sebelahnya kalau sudah rusak juga, bolong, ini satu paket lengkap sakitnya. Jadi kalau misalnya ini sudah dicabut dan ini gigi yang geraham 2-nya berlubang karena akibat rusak dari gigi geraham 3, kita bisa tambal. Kita lihat dulu diagnosanya ya. Kalau bisa langsung ditambal, bisa langsung tambal total. Tapi kalau sudah kena saraf, mau nggak mau kita perawatan saluran akar. Kalau sudah benar-benar jadinya rusak sekali, mau nggak mau kita cabut juga satu paket, cabutnya yang geraham 2 dan geraham 3 seperti itu. Iya, jadi ya tandanya kalau dia udah merusak gigi depan itu ya sakitnya double ya dok ya. Lebih sakitnya. Terutama saya ada pasien kasus ibu hamil. Jadi kalau misalnya ada rencana untuk menikah dan untuk segera punya anak, baiknya cek dulu gigi. Kenapa? Karena terakhir kemarin saya ada kasus pasien yang dia lagi hamil muda, usia juga masih muda ya, usia 20-an. Dia sampai nangis. Ini sakit sekali gigi saya, tapi nggak bisa, ini gigi geraham itu kita otomatis harus ada pencabutan dengan operasi. Sedangkan dia masih hamil muda. Jadi dia nggak mau ya dia harus minum obat untuk menghilangkan rasa sakitnya itu dulu sampai dia melahirkan gitu ya. Jadi kalau ada rencana untuk ibu hamil atau menikah dan ingin segera hamil ya dicek dulu sebaiknya, karena takut nanti kita menikmati rasa sakit selama 9 bulan itu sangat luar biasa, nggak nyaman ya untuk ibu hamil. Gitu. Iya. Oh jadi kalau bener ya dok, ibu hamil tuh nggak boleh cabut gigi ya? Kondisi ibu hamilnya sih, kalau misalnya untuk cabut gigi saya emang aman di trimester kedua ya. Tapi kita kan juga kembali lagi, ini adalah urusannya ke janin juga ya. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil mau cabut gigi, tergantung gigi yang mau dicabut gigi yang mana. Kalau hanya sekedar sisa akar atau yang goyang itu bisa di trimester kedua. Tapi ACC dari dokter kandungannya, karena kita takut pengaruh ke janin. Tapi ini kalau misalnya gigi geraham bungsu atau gigi impaksi, itu kan pencabutannya dengan bedah.
ada yang mesti dibelek-belek, ada yang mesti dibur-bur segala macam. Itu tindakannya complicated. Jadi kalau untuk ibu hamil baiknya nanti aja setelah melahirkan. Seperti itu. Iya. Eh, Tadi kalau gigi geraham bungsu ini nggak dicabut dok, selain gigi berlubang itu ada dampak-dampak yang paling parah itu ada nggak sih dok? Selain gigi berlubang? Dampaknya paling parah kalau misalnya gigi geraham bungsu jadinya berlubang. Kalau gigi geraham bungsu jadinya berlubang, otomatis dia sudah kena saraf, terus dia juga sampai bernanah, itu pengaruhnya ke leher dan tenggorokan. Nah, kalau sudah bernanah, nanah ini bisa lari ke tenggorokan, Mbak. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Namanya diagnosa dari penyakit itu sendiri adalah plaque moon. Kalau sudah plaque moon, wah itu udah mengerikan. Kenapa? Nanah ini sudah menutupi jalan pernafasan. Nah, itu bahayanya. Sebentar dok, itu nanahnya itu dari gigi geraham bungsunya itu atau dari gigi depannya dok? Di geraham bungsu, jadi gigi geraham bungsu posisi miring, ya, posisi miring. Kita sikat gigi yakin nggak bisa sampai ke belakang. Ya, jadi kalau misalnya posisi sudah miring, otomatis kan pasti banyak makanan, sisa makanan yang nyangkut di selah ya, di sela-sela posisi yang miringnya itu. Nah, kalau sudah posisi miring, makanan nyangkut, sikat gigi juga tidak maksimal sampai belakang, otomatis kan jadinya makanan busuk, terus tuh banyak kuman bakteri, gigi bisa jadinya berlubang. Kalau gigi sudah jadinya berlubang, itu sudah posisi miring, berlubang, kena saraf, wah itu luar biasa. Efek sampingnya adalah bernanah, nanah itu larinya ke leher, terjadinya plaque moon, dan plaque moon itu bisa menyebabkan kematian. Plaque moon itu penyakit ya dok ya? Iya, penyakit. Penyakit itu apa itu dok? Panjang ceritanya. Jadi panjang ya ceritanya. Paru-paru. Nanahnya ya yang bermasalahnya nanahnya. Itu nanahnya itu berarti udah dalam jumlah banyak ya dok ya? Udah sampai ke leher? Udah jumlah banyak. Iya, itu infeksi ya, jadi otomatis sudah banyak. Oh, infeksi ya dok ya. Itu kalau kemunculan nanah itu ada tanda-tandanya nggak sih dok? Iya, dari sakit itu Mbak. Sakit, bengkak. Biasanya kalau udah ada nanah atau akses ya, dia ada putih-putih tuh di gusinya. Udah bengkak dan putih-putih. Beda ya, bengkak tumbuhnya gigi geraham bungsu itu gusi bengkak menyeluruh. Tapi kalau misalnya dia bengkak karena nanah atau abses, dia bengkaknya hanya di satu titik, hanya di satu bagian itu aja dia bernanahnya. Iya. Nah kalau dokter nemu ini dok yang sudah bernanah ini gimana ini dok? Jangan sampai nanahnya ini sampai ke bawah ini. Ya, kalau misalnya sudah bernanah, itu kita minum obat dulu ya. Kita minum obat dulu, terus nanti kalau misalnya sudah rasa sakit sudah berkurang atau sudah tidak sakit lagi, langsung kita tindakan pencabutan. Karena kalau udah bernanah untuk kita perawatan saluran akar sendiri juga kita takut terjadinya kegagalan dalam perawatannya. Jadi baiknya kalau sudah sampai bernanah kita cabut aja, itu udah paling nomor 1 kita cabut. Wah ini dok, ini edukasi dokter banget ya. Ini kan ada orang yang cuek, ya udahlah biarin aja lah giginya. Ternyata kalau nggak bisa dibiarin ya. Kalau mungkin kalau dia posisinya nggak miring, dibiarin aja ya nggak apa-apa kali dok ya. Kalau posisinya dia lurus, pokoknya dia tidak ada keluhan, tidak menyebabkan sakit kayak gitu. Pokoknya intinya tidak ada keluhan, dicabut nggak apa-apa kok. Intinya adalah kalau gigi geraham 3, kalau dia sudah mengalami sakit, ada keluhan, intinya keluhan sakit, itu harus segera diambil. Makanya kalau kayak kita ada pasien, ada anak-anak yang pengen daftar tentara, polisi, itu nggak boleh ada gigi geraham bungsu. Kenapa? Karena yang ditakutkan di saat mereka lagi pendidikan, posisi gigi ini sakit, nah itu menyebabkan kan daya tahan tubuh menurun, jadinya drop. Nanti takut pendidikannya malah dia nggak maksimal seperti itu. Iya. Oke dokter Aprilia, udah panjang banget ya dok ya edukasinya. Ada yang mau dokter sampaikan nggak dok sebelum saya tutup dok? Kalau saya sampaikan saat ini adalah kita tentang edukasi ada gigi geraham bungsu, baiknya untuk yang anak-anak yang tahun ke atas itu baiknya kita cek dari awal apakah ada benih geram atau tidak. Kalau misalnya ada benih dan posisi miring, sebelum dia merasakan sakit, baiknya segera dilakukan tindakan pencabutan. Iya.
Iya, oke Dokter Aprilia, terima kasih banyak ya Dok ya atas waktunya. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Aprilia. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.